Oke, selamat siang semua. Kita bertemu lagi ya di pelajaran biologi. Kita lanjut lagi ya materinya. Kemarin kita masuk ke mengenai respon imunitas humoral. Ya, jadi bagaimana yang terjadi saat jadi respon imunitas humoral di sini ya adalah respon imun dari tubuh yang terjadi setelah ada agen atau benda yang tidak kita kenali masuk ke dalam tubuh. Gitu. Nah, di sini yang akan terjadi adalah makrofag gitu ya akan memakan antigen dan dibawa untuk dikenali oleh sel T pembantu. Jadi sel T pembantu itu fungsinya mengenali kalau misalnya ini baru atau ini memang sudah pernah masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kan sel pembantu mengingat. Nah, adanya antigen ini memicu sel T untuk mensekresikan atau mengeluarkan molekul yang disebut sebagai interleukin. Nah, jadi interleukin itu apa? Interleukin adalah molekul yang mengaktifkan limfosit B untuk mengikat antigen. Nah, nantinya si sel B itu akan mengeluarkan antibodi. Nih kalau udah ingat, nih antibodinya berfungsi untuk mengikat antigen dan menghancurkannya. Nah, jadi apa sih itu antibodi gitu ya? Antibodi itu suatu protein yang memiliki bentuk seperti huruf Y yang disebut imunoglobin. Ya, jadi ini yang produksi itu sel B. Gitu ya. Jadi ini tergantung fungsinya mengikat antigen dan jenis-jenisnya itu tergantung dengan apa serangannya. Nanti ada IgM, IgA, IgD dan IgE. Terus bagaimanakah cara mengeluarkan antibodi gitu ya? Langkah pertama, penelanan yang masuk ke dalam tubuh oleh sel fagosit. Selanjutnya berinteraksi dengan sel limfosit gitu ya. Setelah itu nantinya bisa juga nanti ada proses fagositosis ya. Fagositosis itu menyatu dengan antigen, kemudian akhirnya dihancurkan dan dikeluarkan gitu. Terus ada juga nih respon imunnya itu dalam bentuk alergi. Jadi kan kita kadang-kadang pernah alergi, misalnya makan sesuatu alergi gitu ya, ada hal-hal tertentu. Jadi apa itu alergi gitu ya? Alergi itu adalah karena respon imun yang kita rasakan dan itu beda-beda. Kadang orang ada yang makan seafood banyak-banyak nggak apa-apa, tapi ada orang yang makan seafood sedikit langsung gatal gitu ya. Nah itu berarti yang berperan itu adalah antibodi IgE. Karena nanti itu akan mengeluarkan histamin gitu. Nah, histamin itulah yang akan menyebabkan rasa gatal-gatal. Makanya kalau orang sakit mengalami alergi, dia akan harus ada obat antihistamin. Itu bisa kita dapat gitu. Nah, itu respon imun yang primer ya atau yang humoral. Nah, kita lihat sekarang yang keempat adalah respon yang sekunder. Gitu. Jadi, apabila tubuh itu telah sembuh dari suatu infeksi, ya kan antibodi yang melawan itu akan lama-lama menurun sehingga lama-lama bertahap. Akhirnya antibodinya tidak terdeteksi lagi. Tapi kalau misalnya terjadi infeksi dengan zat yang sama gitu ya, dan langsung habis itu diidentifikasi, akan terjadi respon yang jauh lebih besar terhadap antigen tersebut. Jadi akan dilawan dengan lebih keras gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai respon sekunder. Jadi itu yang kedua kali gitu ya. Karena sel limfositnya sudah mampu mengenali si antigen tersebut. Nah, jadi kita lihat nih ya. Jadi respon sekunder itu yang pertama adalah lapisan pertahanan tubuh yang pertama. Jadi kalau pertahanan tubuh terutama kita tahu adalah kulit dan selaput tubuh. Gitu ya. Terus habis itu nanti ada kalau kulit atau lendir ini mampu ditembus, nanti akan ada peradangan. Gitu kan kita bisa lihat merah gitu ya kulit kita, ini salah satu contohnya. Terus lapisan pertahanan yang kedua adalah apabila tidak bisa diatasi oleh pertama, berarti harus ada pertahanan tubuh yang kedua kan. Nah, itu adalah contohnya adalah lapisan ini adalah sistem kelenjar getah bening gitu. Jadi kenapa? Karena cairan getah bening ini akan mengandung limfosit yang nantinya dia akan mengikat antigen dan dibawa ke kelenjar getah bening dan disinilah antigen tersebut akan dihancurkan.
gitu. Nah, terus sekarang ini kan setelah kita tahu ya tentang bagaimana respon imun itu kan yang secara alami. Nah, ada yang dinamakan imunisasi atau vaksinasi. Jadi imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit yang memberikan gitu dengan memberikan vaksin. Jadi vaksin itu sebenarnya apa sih? Kan kemarin kita juga pas lagi masuk COVID kita banyak gitu ya mendengar kata vaksin. Jadi vaksin itu adalah suspensi yang berisi bakteri atau virus yang telah dilemahkan dan dimatikan sehingga dapat menimbulkan kekebalan. Jadi itu memang sudah dilemahkan. Jadi yang kalian masukkan itu memang virusnya ya, tapi sudah dilemahkan. Jadinya si tubuh kita itu mengenali. Jadi kita kayak diberi penyakit, tapi penyakit itu tidak bisa menyerang tubuh kita. Nah, cuma untuk men-trigger sel T memory. Jadi sel T memorinya nanti kalau beneran ada yang masuk ya, virus yang masuk yang bahaya, dia sudah tahu bagaimana cara melawannya. Gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai vaksin. Nah, nanti kekebalan kita itu sebenarnya ada dua ya, ada kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Jadi kalau kekebalan aktif terjadi apabila tubuh memperoleh sistem imun secara aktif, ya kan? Jadi aktif itu artinya harus terkena penyakit tersebut dulu gitu. Nah, ini nih, jika tubuh ya sakit dan pulih kembali itu kalau aktif yang alami gitu. Tapi kalau aktif yang tidak alami gitu ya, artinya diperolehnya dengan cara pemberian vaksin gitu kan. Karena kan sebenarnya pas kita dikasih vaksin itu kita dikasih penyakit tapi kita tidak mengalami sakit gitu. Nah, itulah disebut sebagai kekebalan yang karena vaksin. Yang kedua adalah kekebalan pasif. Pasif itu kita nggak dirangsang dulu dengan sakit dulu atau dengan memberikan vaksin dulu gitu ya. Jadi kekebalan pasif itu dengan diberikan zat antitoksin. Jadi zat pertahanan yang diberikan langsung pada tubuh gitu. Nah, misalnya kalau orang ada anak sakit tapi belum pernah diimunisasi, berarti kita harus kasih suntik pencegahan gitu ya. Dan kekebalan pasif itu selain itu contohnya juga air susu ibu, ya kan? Air susu ibu itu mengandung zat-zat yang pasif alami ya, yang dapat membantu untuk kekebalan gitu ya anak. Oke ya, nanti karena hari ini sudah selesai semua materinya. Nah, kita lihat ini ada latihan soal, nanti kalian bisa kerjakan latihan soalnya. Nanti materi yang dari bukunya juga share di WhatsApp ya. Oke, sampai hari ini, sampai sini dulu. Selamat siang semua.